warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah yang beranggotakan 6 orang. Saya, Hendriko Keputra dengan NIM 321988 akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam ialah sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaan berdasarkan syariat Islam dan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan pelaksanaan seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan lain-lain. Pada pelaksanaan ini semua harus sesuai dengan syariat Islam dan menghindari semua yang sifatnya masyir, haram, riba. Ekonomi Islam ini menurut para ahli yaitu segi ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tentang ekonomi pada zamannya dalam upaya untuk mereka dibantu oleh Al-Quran dan Hadis serta alasan dan pengalaman. Menurut Hasanuzaman, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam peroleh dalam menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan kepada masyarakatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lydia Ananda dengan NIM 3219092 akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tadi, yaitu materi tentang kerangka teori ekonomi mikro syariah. Teori ekonomi mikro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro ini dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa yang akan menentukan harga, jumlah penawaran, dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Kemudian, ekonomi mikro ini juga membahas cara kerja industri individual dan perilaku unit-unit tersebut dalam mengambil keputusan ekonomi individual tentang perusahaan, bisnis, dan rumah tangga, produksi perusahaan, dan harga yang akan dikenakan. Ekonomi mikro ini juga menganalisa kegagalan pasar, yaitu kegagalan pasar ini adalah di mana ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi pasar persaingan sempurna. Jadi, bidang penelitian ekonomi mikro ini mencakup keseimbangan umum, keadaan pasar, serta sebagai aplikasi ekonomi dari teori permintaan. Baiklah, saya Bella Maulidia NIM 3219093 akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi tentang rancang bangun ekonomi mikro syariah. Dalam ekonomi Islam, bahan dari bangunan itu adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, serta pemikiran yang telah dikemukakan oleh para ulama, filsuf, dan lain-lain. Ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku individu dalam setiap kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro syariah yakni membahas tentang bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap kegiatan ekonomi dengan memasukkan batasan syariah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perbedaan sudut pandang tentang ekonomi Islam, di mana sampai saat sekarang ini pemikiran ekonomi Muslim kontemporer setidaknya terdapat 3 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Bakir As-Sadir, di mana berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak akan bisa sejalan dengan ilmu Islam, karena terdapat perbedaan cara pandang antar keduanya adalah melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Namun mazhab Bakir menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil, yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Selanjutnya yaitu mazhab mainstream. Mazhab ini berbanding terbalik dengan mazhab Bakir, di mana mazhab mainstream setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Maka pandangan mazhab ini dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Selanjutnya yaitu mazhab alternatif kritis, yaitu mazhab yang mengkritik mazhab yang sebelumnya, di mana mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang berusaha menggantikan teori lama menjadi teori baru. Sedangkan mazhab mainstream dikritik sebagai jebakan ekonomi neoklasik karena menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.
Materi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini terdiri dari 5, yaitu akidah, adil, nubuwah, khalifah, dan ma'ruf. Yang pertama adalah akidah. Konsep ketuhanan dalam pembahasan ekonomi Islam kerap kaitannya dengan ilmu tauhid, di mana setiap tindakan atau perilaku harus sesuai dengan syariat Islam. Apabila menyimpang akan menyebabkan kemudaratan. Selanjutnya adil. Dalam setiap aktivitas ekonomi harus tidak boleh menzalimi orang lain. Dalam konteks keadilan ini terbagi menjadi 2, yaitu konteks individual dan konteks sosial. Konteks individual adalah jangan menyakiti diri sendiri. Konteks sosial ini jangan merugikan orang lain, semisal mengurangi takaran timbangan sehingga akan merugikan konsumen. Selanjutnya yaitu nubuwah, kenabian. Dalam ini memiliki 4 sifat juga: sidik, amanah, fatanah, tablik. Sidik artinya benar, maka dalam setiap aktivitas ekonomi harus dijalankan secara benar. Maka diperlukan teknik dan metode sehingga meminimalisir terjadinya kegiatan mubazir. Selanjutnya adalah amanah. Amanah dapat dipercaya. Hal ini sangat diperlukan dalam diri seseorang, yaitu karakter yang dapat dipercaya sehingga dalam etika bisnis ini dapat berjalan lancar dalam suatu transaksi. Selanjutnya yaitu fatanah. Fatanah itu bijak. Ini diperlukan karena dalam mengambil keputusan diperlukannya sebuah ilmu. Selanjutnya adalah tablik. Tablik ini adalah menyampaikan. Kalau kita kaitkan dengan ekonomi, menyampaikan di sini ini adalah pemasaran. Bagaimana kita memperkenalkan produk agar dikenal di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah khalifah. Khalifah ini adalah pemimpin. Kerap kaitannya dengan pemerintahan. Di sini pemerintahan memiliki peran untuk mengontrol pengendalian perekonomian masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, agar terhindar dari unsur gharar, maisir, dan riba. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem ekonomi Islam, di mana memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu prinsip ownership, yaitu kepemilikan multijenis, di mana seseorang ini memiliki kepemilikan individu tapi ada batasan-batasan syariah gunanya untuk mendapat manfaat. Prinsip freedom to act, yaitu kebebasan bertindak atau berusaha. Hal ini biasanya banyak terjadi pada kegiatan mekanisme pasar. Yang terakhir yaitu social justice, yaitu keadilan sosial. Di dalam Islam, adil ini diartikan adalah kegiatan suka sama suka. Hal ini banyak terjadi apabila ketika kegiatan pertukaran antara produsen dan konsumen. Yaitu selanjutnya adalah akhlak, perilaku Islam dalam perekonomian, di mana dalam perilaku Islam perekonomian ini diperlukan kegiatan ihsan dan ihkan, yaitu profesional dan tekun, di mana perekonomian itu akan maju apabila memiliki cara berpikir yang profesional, ihsan dan tekun. Karena pada dasarnya Islam itu hanya menyarankan agar terhindarnya dari larangan-larangan. Baiklah, saya Elisa Isti akan melanjutkan materi tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi mikro syariah. Yang pertama itu adalah rumah tangga. Rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Pada sektor ini terdapatnya kegiatan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Pada sektor ini adanya faktor produksi lainnya, yaitu berupa barang-barang modal, kekayaan alam, serta harta tetap, yaitu berupa tanah dan bangunan. Pada sektor ini mereka itu menawarkan faktor produksinya kepada perusahaan, yang mana nanti perusahaan akan memberikan pendapatan kepada rumah tangga tersebut, yaitu berupa yang pertama, tenaga kerja akan mendapatkan gaji atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Terus yang kedua, penyewa atau pemilik barang nanti akan mendapatkan hasil sewanya. Berbagai pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga dari perusahaan tadi itu mempunyai tujuan untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan, serta untuk disimpan dan ditabung. Selanjutnya yang kedua itu adalah perusahaan. Perusahaan itu adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada sektor ini mereka itu mempunyai keahlian, serta kegiatan mereka dalam perekonomian itu adalah mengorganisasikan faktor-faktor produksi
sedemikian rupa sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan tadi atau yang dibutuhkan oleh rumah tangga tersebut akan diproduksi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saya Nadia Anggreni dengan NIM 3219119 akan melanjutkan materi dari Elisa Isti, yaitu pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Berdasarkan lapangan usaha yang dijalankan perusahaan di perekonomian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama industri primer, yaitu perusahaan yang mengelola alam dan mengeksploitir faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Yang kedua, industri sekunder, yaitu perusahaan yang menghasilkan barang-barang industri. 3, industri tersier, yaitu industri yang menghasilkan jasa-jasa. 3, pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Di samping mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi rumah tangga dan perusahaan, pemerintahan juga melakukan sendiri kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah kegiatan mengembangkan prasarana ekonomi seperti jalan dan jembatan. Kegiatan lainnya adalah mengembangkan prasarana sosial seperti institusi pendidikan. Untuk membiayai pengeluaran, pemerintahan menggerakkan berbagai jenis pajak kepada rumah tangga dan perusahaan. Secara garis besar, pajak yang dipungut pemerintah adalah 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut atau dibebankan kepada orang-orang atau badan-badan yang memperoleh pendapatan atau keuntungan dalam kegiatan ekonomi. 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan tanpa dikaitkan kepada industri atau perusahaan. Selain pajak, pemerintahan juga mendapatkan pendapatan dari 1. Pembayaran royalti dari perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam. 2. Keuntungan perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. Sekian penyampaian materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.